Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua, yang mana dengan nikmat tersebut Alhamdulillah kita diberikan taufik untuk dapat dipertemukan pada kesempatan kali ini, insyaallah dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunat-sunat beliau hingga hari kiamat. Baik, jemaah kajian Bumi Mengaji semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Jamilul Ulum wal Hikam, dan kita akan mengangkat tema dalam kajian pada malam hari ini yakni tentang takwa dan akhlak mulia. Dan insya Allah kajian akan dibersama beliau guru kita Ustaz Faizal Mista SH MPDI Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian tim kami terus mengajak pada jamaah sekalian untuk ikut berdakwah bersama Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jemaah bagikan atau share berkaitan dengan kajian dari Bumiku Mengaji, semoga Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga informasikan bahwasanya insya Allah nanti selepas materi akan disampaikan oleh Ustadz, jika masih memungkinkan dan masih ada waktu, kita akan buka sesi tanya jawab. Pada jemaah yang hendak bertanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, dan juga jemaah yang lain juga sudah mulai bergabung di Zoom kita. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang lagi, insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami harapkan kepada jemaah untuk mempersiapkan diri. Baik, langsung saja kita simak materi dari Ustaz Faizul Mistah. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafaddal masykurah. Baik, jazakumullah khair barakallahu fikum Syekh Muhammad Safi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita mulai pembacaan kitab Jamil Ulum wal Hikam lil Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, kita bacakan dulu ringkasan pertemuan yang lalu ya, yaitu makna wa'adbi'il hasanata as-sayyi'ata wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sebelum itu kita bacakan dulu hadisnya. Qala Malik rahimallahu ta'ala an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa'ad bihi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus keburukannya.
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Diriwayatkan Imam Tirmizi dan berkata hadis ini hasan. Pada sebagian riwayat lain atau naskah yang lain beliau mengatakan hasan sahih ya. Mungkin boleh dibacakan Syekh Muhammad poin yang ke-6 ya, makna hasanah dalam hadis ini. Yang pertama maknanya adalah taubat ya. Yang kedua maknanya adalah kebaikan secara umum. Naam. Tafadhal Syekh Muhammad dibacakan. Eh, Baik, Ustaz. Yang pertama taubat berkata Ibnu Rajab, disebutkan secara jelas dalam hadis mursal yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya dari Marasil Marasil Muhammad bin Jubair bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke Yaman, beliau bersabda, "Wahai Muaz, bertakwalah kepada Allah semampumu, beramallah untuk Allah dengan sekuat tenagamu, dan ingatlah Allah di setiap tempat, di dekat pohon maupun batu. Jika engkau melakukan dosa, maka segera bertaubat setelahnya. Bila Nah, dosanya ini dilakukan secara eh, ini adalah makna wa'atbi sayyi'atal hasanah ya. Apabila engkau melakukan sayyi'ah dosa, ikutilah dengan al-hasanah. Maka di dalam hadis ini disebutkan al-hasanah yaitu bertobat. Maknanya adalah tobat. Naam, lanjut. Bila dosanya dilakukan secara rahasia, maka bertaubatlah secara rahasia. Dan bila terang-terangan, maka bertaubatlah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalati summa yatubuna min qaribi faula faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima." Sungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah Nisa eh, 17, ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faula faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Furqan ayat Baik. 70. Nah, itu makna wa'atbi sayyi'atal hasanah. Al-hasanah dalam hadis itu makna yang pertama adalah taubat ya. Adapun makna yang kedua, nah, tafadhal. Yang kedua, makna sana kebaikan itu adalah kebaikan secara umum, seperti wudhu dan sholat itu menghapus dosa. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang melakukan dosa, lalu ia bangun berwudu, kemudian sholat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuninya." Setelah itu beliau membaca ayat, "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, mereka mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka." Quran Surah Al-Imran ayat 135. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an disebutkan bahwa beliau berwudu lalu berkata,
aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini, lalu bersabda, lalu bersabda, siapa yang berwudu seperti ini, kemudian sholat 2 rakaat dan khusyuk tanpa melamun, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian ada sungai, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari? Apakah masih akan tersisa kotoran di tubuh mereka? Eh, Para sahabat menjawab, tidak, tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Kemudian puasa. Diriwayatkan eh, Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang. Afwan, saya Enam. tadi sempat keluar Zoom. Ustaz. Nah, taib. Lanjut. Oke, Haji. baik. Anda lanjutkan haji dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menunaikan haji ke Baitullah, tidak melakukan perbuatan cabul dan tidak berbuat dosa, maka ia kembali dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Amr bin Al-As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam menghapuskan apa yang terjadi sebelumnya, hijrah menghapuskan apa yang terjadi sebelumnya, dan haji menghapuskan Maksudnya apa yang terjadi menghapuskan, sebelumnya. maksudnya menghapuskan dosa di sini ya. Menghapuskan, maksudnya menghapuskan dosa dan kesalahan. Menghapuskan dosa. Enam. Fadal. Baik, selanjutnya zikrullah diriwayatkan Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala setara dengan membebaskan 10 budak. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, dan menjadi pelindung dari setan hari itu sampai sore. Tidak ada seorang pun yang membawa amal lebih utama daripada itu, kecuali orang yang melakukan amal yang lebih baik daripada itu. Nah, ini terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ya, yaitu al-hasanah dalam hadis ini maknanya adalah kebaikan secara umum. Di antaranya wudhu, tadi sudah disebutkan, sholat, kemudian puasa, kemudian haji dan juga berzikir ya. Bisa menghapuskan dosa juga hijrah, tadi ya disebutkan hijrah dan juga masuk Islam ya. Taib barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu dua pembahasan tentang makna menghapus dosa besar dan menghapus dosa kecil. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah taala akan membawakan dua pembahasan yang disebutkan oleh para ulama tentang wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan berbuat apa, dan ikutilah perbuatan buruk itu ya, perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan
menghapusnya. Beliau akan menjelaskan panjang lebar tentang penghapusan dosa ya. Kenapa beliau memperpanjang pembahasan ini ya? Dan ini termasuk syarah yang panjang dari beliau ya, hadis 18 ini, karena sangat penting. Jangan sampai eh, kita salah memahami menghapus atau kafarat perbuatan dosa itu. Kalau mu'alif rahimahullah ta'ala, beliau berkata, waqad ukhtulifan nasu atau ikhtalafan nasu fi mas'alataini. Sungguh eh, para ulama berbeda pendapat pada dua pembahasan ya. Ihdahuma pembahasan pertama, hal tukaffirul a'malus salihatul kabaira was saghaira am la tukaffir siwas saghair. Pembahasan pertama ini sangat penting. Beliau mengatakan apakah amalan-amalan soleh itu juga menghapus ya, dosa-dosa besar. Maksudnya menghapus di sini otomatis ya. Apakah amal-amalan soleh itu otomatis menghapus dosa-dosa besar kita dan juga dosa-dosa kecil. Jadi semua dosa maksudnya. Contoh amalan soleh kita misalkan sholat 5 waktu. Atau yang disebutkan tadi, yang disebutkan eh, hadis-hadis tadi. Berzikir, sholat, ya, haji, umroh, atau eh, sholat tarawih, qiyamul lail ya. Apakah amalan-amalan soleh tersebut otomatis menghapus dosa besar dan dosa kecil? Atau kata beliau, amalan-amalan soleh tersebut hanya otomatis menghapus dosa kecil saja. Kemudian beliau membawakan dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, faminhum man qala la tukaffiru siwas saghair, yaitu tidaklah amalan-amalan soleh itu menghapus dosa kecuali hanya menghapus dosa kecil saja secara otomatis ya. Dan ini pendapat yang beliau rojihkan nanti di akhir dari dua pendapat ini dan yang beliau bawakan dalil-dalilnya secara terperinci ya, bahkan banyak nanti beliau akan bawakan dalil-dalilnya. Pendapat pertama ini, yaitu bahwa amalan soleh itu yang dikabarkan dia bisa menghapuskan kesalahan, maksudnya kesalahan-kesalahan dari dosa-dosa kecil, otomatis. Kemudian beliau mengatakan, waqad ruwiya hadza an Atha' wa ghairihi minas salaf fil wudu annahu yukaffiru saghair. Wa qala Salman Al-Farisi fil wudu innahu yukaffirul jarahatis sigar. Ya. Dan pendapat ini diriwayatkan oleh Atha dan juga yang lainnya, tabi'in ini, muridnya Ibn Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga para salaf yang lain. Seperti dalam permasalahan wudhu, bahwa wudhu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan inilah pendapat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat ya. Dalam masalah wudhu, beliau mengatakan wudhu itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil. Wal masyiu ilal masjid yukafiru akbar min dzalika. Dan berjalan ke masjid, ya, setiap langkah kita ke masjid itu bisa menghapus dosa-dosa yang lebih berat dari dosa kecil tadi. Ya, bukan berarti dosa besar ini, maksudnya yang lebih berat dari dosa kecil tadi. Wassalatu tukaffiru akbar min dzalika. Dan melaksanakan sholat fardu berjamaah itu juga bisa menghapuskan kesalahan yang lebih berat, yang lebih berat lagi dari dosa kecil yang wudhu tadi ya. Jadi bertingkat-tingkat ya. Dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Kemudian beliau mengatakan amal kabair. Adapun dosa-dosa besar, fala budda laha minat taubah. Wajib baginya bertaubat. Jadi nggak otomatis dosa besar itu hilang begitu saja, melainkan harus taubat. Kenapa? Ini di antara alasan beliau mengapa dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh. Lianna Allah amaral ibadah bitaubah. Karena Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bertobat. Perintah dari Allah bertobat itu.
Wa ja'ala man lam yatub zaliman. Dan Allah menjadikan orang yang tidak bertobat orang yang zalim. Allah berfirman itu dalam surah Al-Hujurat ya, ayat ke-11. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, ini menunjukkan kalau kita pernah melakukan dosa besar, lalu tidak taubatan nasuha, sampai kita meninggal, maka kita orang yang zalim, walaupun kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Artinya dosa besar yang dulu pernah kita lakukan, wajib kita tutup dengan taubatan nasuha. Itu maksud beliau. Karena dosa besar ini nggak otomatis terhapus dengan amalan-amalan soleh kita. Ya, tidak otomatis terhapus, melainkan harus bertobat. Kemudian beliau menguatkan lagi pendapat ini dengan mengatakan wattafaqatil ummatu ala anna taubata fardun, dan para ulama telah ijma sepakat bahwa taubat itu hukumnya wajib. Wal faraidu la tuaddi illa biniyatin wa qasdin. Dan sedangkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan itu secara syariat tidak bisa ditunaikan kecuali harus dengan niat yang ikhlas karena Allah, wa qasdin, dan tujuan yang lebih khusus spesial. Seperti taubat harus diniatkan karena Allah dan memiliki rukun-rukun dan syaratnya. Kan pernah kita sebutkan. Masih ingat nggak apa itu syarat-syarat taubat agar diterima oleh Allah? Minimal tiga kan. Yang pertama niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, masih ingat nggak, ikhwan, jemaah? Yang kedua apa? Ayo, siapa yang ingat sebutkan di chat nggak apa-apa. Yang kedua apa? Minimal tiga itu. Apa taubatan nasuha itu ya, rukun utamanya. Yang pertama, ikhlas karena Allah tobatnya, bukan karena apa-apa ya, bukan karena selain Allah. Yang kedua apa? Apa syarat taubatan nasuha? Ya, yang Boleh. pertama menyesal, Ustaz. Naam. Yang kedua menyesal. Yang ketiga, Menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. naam. Kemudian kalau berkaitan sama orang, berarti hak orang itu harus kita kembalikan atau kita tunaikan. Taib barakallahu fikum. Dan Jazakumullah khair. ditunjukkan setelah bertaubat dengan amalan-amalan soleh lainnya. Taib jazakumullah khair barakallahu fikum. Naam. Ya, jadi tobat itu ibadah yang memiliki niat dan juga tujuan khusus dan juga syarat-syarat seperti tadi. Kemudian beliau mengatakan ya, barakallahu fikum ya, walau kanatil kabairu taqa'u mukaffiratan bil wudu'i was shalah wa ada'i baqiyati arkanil Islam. Kalau jika seandainya dosa-dosa besar itu bisa terhapus otomatis hanya dengan wudhu dan dengan sholat, atau dengan melakukan rukun-rukun Islam yang wajib yang lainnya, lam yuhtaj ila taubah. Maka Allah ngapain mewajibkan tobat gitu? Wahada batilun bil ijma. Maka pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar otomatis terhapus dengan amalan soleh, ya, dengan sholat, wudhu dan yang lainnya, itu pendapat yang batil kata Allah, atau pendapat yang tidak kuat ya. Taib. Kemudian ini hujah beliau yang pertama ya. Mengapa dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh? Karena tobat itu wajib. Dan orang yang tidak bertobat, Allah sifatkan mereka orang yang zalim. Yang kedua kata beliau, wa aidan, dan juga falau kuffiratil kabairu bi fi'lil faraid. Jika seandainya dosa-dosa besar itu otomatis terhapus dengan amalan-amalan yang wajib tadi, lam yabqa li ahadin zambun yudkhalu bihin nar idza ata bil faraid. Maka nggak akan tersisa orang-orang yang berdosa itu
bisa masuk neraka. Ya maksudnya kalau orang-orang yang melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, kesyirikan, kesyirikan otomatis syirik besar itu menghapus semuanya ya. Eh, Riba misalkan ya, atau dosa besar yang lainnya, dia lakukan, terus dia lakukan gitu ya. Tidak ada tobat atasnya. Tapi dia juga melaksanakan kewajiban, dia juga melaksanakan sholat 5 waktu, dia melaksanakan haji, dia puasa, dia berzakat, dia berzikir. Kalau seandainya kewajiban itu menggugurkan semua dosanya, pasti orang yang berdosa besar ini nggak akan masuk neraka. Maksudnya nggak terancam masuk neraka. Pasti dia otomatis langsung masuk surga. Wahada yushbihu qaulal murji'ah wa huwa batil. Dan pendapat ini bahaya. Ini sama dengan keyakinan murji'ah dong yang mengatakan bahwa iman itu cukup di hati. Tidak ada naik, tidak ada turun, dan tidak berderajat-derajat. Iman itu stagnan ya. Iman itu kons- konstan ya. Apa yang tetap gitu. Iman itu tetap kata mereka. Kalau orang sudah beriman dalam hatinya udah sempurna. Ya, dosa itu nggak mempengaruhi iman dia di akhirat. Artinya pelaku maksiat dengan orang yang taat itu di hadapan Allah sama. Ya, para Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan pelaku maksiat di zaman ini, ya menurut Murji'ah itu, menurut akidah mereka imannya itu sama, sempurna, sudah mutlak sempurna. Dan bahaya kan? Padahal Ahlussunnah tidak meyakini itu. Ahlussunnah meyakini iman bertingkat-tingkat. Tentu orang yang taat, yang tidak pernah melakukan dosa besar atau bertobat dari dosa besar, beda tingkatan imannya dengan orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, walaupun dia tetap mentaati kewajiban. Ya. Hada ma dzakarahu Ibnu Abdul Bar fi kitabih Tamhid, dan ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar ya, eh rahimallahu taala ya, di dalam kitab beliau Tamhid. Ya, beliau ulama abad ke-5 atau ke-6 ya di Andalusia. Beliau membuat suatu kitab Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani, kalau nggak salah ya, minal ma'ani wal asanid, yaitu tentang syarah penjelasan kitab Muwatta Imam Malik karena beliau mengikuti Maliki. Beliau membantah siapa? Beliau nanti ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar itu otomatis dihapus dengan amalan soleh. Dalam kitab Tamhid ini beliau perinci. Kemudian wahaka ijma al muslimin ala dalika. Beliau menukil ijma kaum muslimin tentang hal ini, yaitu tentang bahwa dosa besar tidak otomatis terhapus dengan amalan soleh. Kemudian wastadalla alaihi bi ahadis, dan beliau juga membawakan dalil-dalil ya, berdalil dengan dalil-dalil ya, hadis-hadis yang kuat. Dan ini adalah dalil-dalilnya. Minha, di antara dalil tersebut, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu itu, salat Jumat ke Jumat lagi, Jumat ini ke Jumat pekan depan, ibadah Ramadan, puasa Ramadan menuju Ramadan tahun depan, ini mukaffiratun lima bainahuma. Kata Nabi, ibadah ini, dua ibadah yang kita lanjutkan ya, berseri, maksudnya kita diberikan kesempatan untuk beribadah dari solat ke solat lagi, dari Jumat ke Jumat lagi. Ini menunjukkan ibadah harian, solat ke solat 5 waktu, atau pekanan dari Jumat ke Jumat, atau tahunan dari Ramadan ke Ramadan. Kata Nabi SAW, keduanya itu, ya, dua amalan ini menghapus di antara keduanya. Maksudnya jaraknya itu, misal ini sholat, kalau di sini kan sholat asar tadi, menuju maghrib. Maka waktu antara asar dan maghrib itu menghapus dosa-dosa kita. Sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita di waktu itu. Ya, kita sholat Jumat kemarin ya, di Jumat. Nah, sampai Jumat depan kita sholat Jumat lagi, maka hari-hari kita Sabtu sampai Kamis itu kesalahan dan dosa kita itu terhapus ya, otomatis dengan melakukan sholat Jumat tersebut. Ini di antara
kemuliaan dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa kita itu bisa terhapus dengan amalan soleh ini. Lima bainahunna. Tetapi ada syaratnya, majtuni batil kabair. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Maksudnya apa? Dosa besar tidak termasuk kafarat dalam hadis ini. Artinya dosa-dosa kecil otomatis terhapus, tapi dosa-dosa besar tidak terhapus. Dan ini dikeluarkan di dalam Sahihain Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, wa hadza yadullu ala anna al-kaba'ira la tukaffiruha hadhil faraid. Ya. Dan ini kata beliau ya, menunjukkan bahwa dosa-dosa besar tidak terhapus otomatis oleh faraid, kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan soleh yang diwajibkan tadi. Waqad haka Ibnu Athiyah, dan telah diceritakan ya atau disebutkan, dihikayatkan ya oleh Ibnu Athiyah eh, dalam tafsir beliau ya, Al-Muharrarul Wajiz kalau nggak salah, beliau juga mufassir ya, di Andalusia, terkenal dengan tafsir beliau itu Muharrar Al-Wajiz. Fi makna hadal hadis qaulain, kata beliau ketika menjelaskan makna hadis ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, pendapat yang pertama, dan pendapat ini diriwayatkan dari jumhur ahlus sunnah, bahwa mengatakan anna bal kabair syartun li takfiri hadhil faraid lis saghair. Fa in lam tujtanab lam tukaffir hadhil faraid syai'an bil kulliyah. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa menjauhi dosa-dosa besar merupakan syarat supaya dihapus atau syarat penghapusan dosa-dosa dari amalan-amalan kewajiban ini atas dosa-dosa kecil. Jadi kalau mau dosa kecilnya dihapus otomatis, ini pendapat yang pertama ya. Dia harus tidak melakukan dosa besar. Kalau dia tidak menjauhi dosa besar, artinya dia sholat Jumat misalkan pekan ini, dan dia sholat Jumat juga pekan depan. Tapi di antara dua Jumat itu dia melakukan dosa besar misalkan. Maka pendapat yang pertama ini mengatakan lam tukaffir hadhil faraid syai'an bil kulliyah. Kewajiban Jumat dia itu dari Jumat ini ke Jumat depan tidak menghapus semua dosa, termasuk dosa kecil sekalipun. Ya. Ini pendapat yang pertama. Adapun yang kedua, kata beliau, kata Ibnu Atiyah, annaha tukaffirus saghair mutlaqan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan wajib tadi, sholat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan dan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa kecil secara mutlak. Jadi secara mutlak kalau dilakukan otomatis dosa kecil kita dihapus oleh perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menghapus ya dengan ibadah yang kita lakukan. Wala tukaffiril kabair, dan wala tukaffir al-kabair wa in wujidat ya. Dan tetapi tidak menghapus dosa-dosa besar tentunya apabila melakukan dosa besar tersebut. Lakin bisyarti taubah minas saghair, tetapi di sini ada tambahan, disyaratkan harus taubat dari dosa-dosa kecil tersebut, wa adamil israri 'alaiha, dan tidak terus-menerus melakukan dosanya. Warajjaha hadzal qaul, dan Ibnu Atiyah rahimahullah taala menguatkan pendapat ini, wahakahu anil Huddaq, dan ini di diriwayatkan juga dari Al-Huddaq ya. Wa qauluhu, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengomentari perkataan Ibnu Atiyah, bisyarti taubati minas saghair wa adamil israri 'alaiha, dan pendapat beliau yang mengatakan dosa kecil tadi terhapus dengan taubat. Ya, jadi walaupun dosa kecil harus taubat dan tidak mengulangi lagi ya, adamul israr, yaitu tidak mengulang-ulangi dosa tersebut. Muraduhu annahu, maksudnya apa? Iza asarra 'alaiha, kalau dosa kecil itu terus-menerus dilakukan, nggak berhenti dari dosa kecil itu, sarat kabiratan. Dosa kecil ini numpuk-numpuk-numpuk jadi dosa besar. Falam tukaffir hal falam tukaffir hal a'malu, maka jadi kalau dia dosa besar ya berarti dia nggak otomatis terhapus, dia harus bertobat. Jadi maksud perkataan Ibnu Atiyah bahwa
dosa kecil apa? Dosa kecil tadi terhapus otomatis, tetapi dengan syarat taubat dan tidak terus-menerus. Maksudnya ini dosa kecil yang sudah berubah jadi dosa besar. Jadi tetap bahwa dosa kecil yang belum sampai derajatnya sampai dosa besar itu tetap otomatis terhapus dengan ibadah-ibadah kita. Ini maksud Ibnu Rajab rahimahullah taala. Tapi kalau dosa kecil ini dilakukan terus-menerus, kemudian tanpa bertobat, maka dia jadi dosa besar sehingga dia tidak otomatis terhapusnya. Wal qaulul awal alladhi hakahu gharib. Adapun pendapat pertama yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah rahimahullah taala tadi kata Ibnu Rajab ini gharib ya, asing pendapatnya. Ma'annahu qad hukiya an Abi Bakar Abdul Aziz ibn Ja'far min ashabina misluhu. Walaupun kata beliau pendapat yang pertama tadi juga pernah diriwayatkan dari ulama yang bernama Abu Bakar Abdul Aziz ibn Ja'far dari sahabat-sahabat kami seperti pendapat sahabat kami maksudnya dari mazhab kami Hambali ya karena Ibnu Rajab rahimahullah taala bermazhab Hambali sehingga beliau sebutkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa syarat dosa kecil terhapus otomatis itu harus tidak melakukan dosa besar. Itu pendapatnya sebenarnya asing kata beliau. Tapi pendapat ini walaupun asing di kalangan kami yaitu Hanabilah ternyata ada yang berpendapat seperti itu yaitu Abu Bakar Abdul Aziz Ibn Ja'far. Ya. Kemudian di dalam Sahih Muslim ya artinya di sini Ibnu Rajab rahimahullah taala lebih menguatkan bahwa dosa kecil itu otomatis terhapus dengan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Dengan sholat 5 waktu, dengan Jumat ke Jumat lagi, dengan Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Otomatis ya. Taib. Di dalam Sahih Muslim dari Utsman radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, "Ma min ma ma min imra'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'uha wudu'aha ya, wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika dahra kullahu." Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim ketika datang sholat maktubah, sholat 5 waktu, lalu dia hadir, dia melaksanakannya. Kemudian dia juga melaksanakan wudhunya dengan sempurna. Kemudian dia juga melaksanakan sholat dengan khusyuk, melaksanakan rukunya dengan baik, sujudnya dengan benar. Melainkan amalan-amalan tadi, kata Nabi SAW, sebagai kafarat lima qablaha minaz zunub. Amalan-amalan tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa sebelumnya. Ya. Malam yu'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wadhalika dahr kullahu, dan itu berlaku apa sepanjang sepanjang waktu. Artinya otomatis dosa kecilnya terhapus sepanjang waktu selama dia terus melaksanakan ini syaratnya tadi. Sholat 5 waktu, kemudian wudhunya baik, sempurna, dan melaksanakan sholat dengan khusyuk dan ruku dengan benar ya, dengan khusyuk, dengan tumak nina, maka otomatis menghapus dosa-dosa kecilnya sepanjang waktu. Ya, selama dia melakukan ibadah itu. Kecuali dosa besar tidak bisa terhapus ya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Salman Al-Farisi ya radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda la yatatahharu ar-rajulu yakni yaumil jum'ah fayuhsinu tuhurahu thumma ya'til jum'ah fayunsita hatta yaqdiyal imamu salatahu. Tidaklah seseorang bersuci di hari Jumat kemudian memperbagus wudhunya toharonya. Kemudian dia mendatangi sholat Jumat, mendatangi masjid, melaksanakan sholat Jumat. Fayun sita, lalu dia diam, khusyuk mendengarkan khutbah, ya, bukan tidur ya. Diam khusyuk mendengarkan khutbah. Hatta yaqdiyal imamu sholat, atau sampai imam selesai, sampai imam salam ya dari sholat Jumat. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Kalau dia laksanakan ini, yaitu bersuci dengan bagus ya dengan baik, dia juga mendatangi sholat Jumat dengan khusyuk, dia juga mendengar khutbah dengan khusyuk, kemudian dia sholat bersama imam dengan khusyuk dengan baik. Apa kata Nabi SAW? Illa kana kaffaratan ma bainahu bainal jum'ah al-muqbilah. Melainkan amalan itu sebagai penebus dosa-dosa dia antara Jumat dan Jumat berikutnya. Selama apa? Tuni batil kabair al-muqtila. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar yang mengancam, yang membunuh, maksudnya yang mematikan, yang bisa membinasakan. Ya. Jadi di sini juga hadis ini juga menunjukkan bahwa yang dihapus adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Ya. Dikeluarkan juga Imam Nasai, Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah, "Ma min 'abdin yusalli salawatil khamsi." Tidaklah seorang hamba Allah melaksanakan solat lima waktu. Wa yasumu Ramadhana, kemudian dia juga melaksanakan puasa Ramadan. Wa yukhrijuz zakata, dia juga menunaikan zakatnya. Wa yajtanibul kaba'ira sab'a, dan dia menjauhi 7 dosa besar ya, yang membinasakan. Illa, melainkan futihat lahu abwabul jannah, akan dibuka baginya pintu-pintu surga. Summa qila lahu, kemudian dikatakan kepada orang ini, udkhul bisalamin, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat ya, dengan sejahtera, dengan bahagia. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Nasai dari hadis Abi Ayyub dari Nabi SAW, maknahu aidon, yang semakna juga dengan hadis tersebut ya. Wa kharrajahul Hakim, juga dikeluarkan oleh Imam Hakim, maknahu, yang semakna dengan hadis di atas tadi, min hadis Ubaid ibn Umair ya, dari ayahnya dari Nabi SAW. Dan diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar secara marfu, maksudnya sampai kepada Rasulullah SAW. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini ya. Ibna Adam, wahai anak Adam, uzkurni, ingatlah kalian kepadaku, min awalin nahari sa'atan, satu waktu di awal siang, yaitu di waktu pagi ya, waktu fajar, apa di waktu apa? eh Bukrah itu ya, sebelum terbit matahari itu, zikir pagi maksudnya ya. Wa min akhirin nahar sa'atan, dan juga ingatlah aku di suatu waktu di akhir siang ya, di waktu sore sebelum maghrib ya, ba'da asar sampai maghrib. Kalau kalian ingat aku, ya, wahai anak Adam, berzikir kepadaku di 2 waktu ini, aghfiru laka ma baina dzalika, aku akan ampuni dosa-dosa kalian di antara 2 waktu itu. Jadi kalau kita berzikir pagi, kemudian kita juga berzikir di waktu petang, maka waktu antara pagi dan petang, ya, di siang, di waktu itu dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ilal kabair, kecuali dosa besar nggak diampuni Allah. Harus dengan tobat maksudnya ya. Jadi amalan zikir tadi tidak otomatis menghapus dosa besar, itu maksudnya. Au tatubu minha, atau kalau mau diampuni dosa besar ini, caranya dengan bertobat dari dosa besar tersebut. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, kafaratun lima bainahunna, sebagai penebus dosa-dosa di antara keduanya, majtuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini juga semakna dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang di atas tadi. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, hafizu ala hadhihi shalawatil khamsi. Jagalah salat 5 waktu ini. Maksudnya terus kalian laksanakan, amalkan, jangan tinggalkan ya. Fa innahunna kafaratun li hadhil jarah ma lam tusab al-muqtila. Karena sholat 5 waktu itu bisa menebus kesalahan-kesalahan selama dia tidak terkena al-muqtila, yaitu dosa yang mematikan, yang membinasakan. Ya, selama dia tidak melaksanakan dosa besar maksudnya. Berkata Ibnu Umar kepada seseorang, ya, radhiyallahu taala anhuma,
Atakhafun nar an tadkhulaha? Apakah engkau takut masuk neraka? Wa tuhibbul jannata an tadkhulaha? Dan apakah engkau suka ingin masuk surga? Qala na'am, kata orang ini, ya aku mau. Maka kata Ibnu Umar, birra ummaka, maka berbaktilah kepada ibumu. Fawallahi, demi Allah, lain alanta lahal kalamu, jika engkau melembutkan ucapanmu kepadanya, kepada ibumu, wa at'amtaha ta'ama, dan engkau memberi makan ibumu, menafkahi ibumu, la tadkhulannal jannata, pasti engkau akan masuk surganya Allah, majtana betal mujibat, selama engkau menjauhi al mujibat, yaitu yang mengharuskan kita masuk neraka, maksudnya. Maksudnya dosa-dosa besar di sini. Selama engkau menjauhi dosa-dosa besar, ya. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, innama wa'adallahu al-maghfirata lima jtanabal kabair. Sesungguhnya atau hanya saja, ya, janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa itu hanya bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Wa dzakara lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah disebutkan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ijtanibul kabair, jauhilah oleh kalian dosa-dosa besar. Wasaddidu, berlaku luruslah kalian, maksudnya istiqomah. Wa abshiru, dan bergembiralah kalian atau berikan kabar gembira bagi orang yang menjauhi dosa besar, ya, dan juga jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, wa basyiru, maksudnya bergembiralah dengan rahmat Allah, jangan putus asa. Kalau dosa, ya bertobat dan segera melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, ini semua adalah dalil-dalil yang disebutkan Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya, dari hadis-hadis Nabi dan perkataan-perkataan para ulama salaf tentang pendapat yang pertama, bahwasanya dosa besar itu tidak otomatis terhapus dengan amalan-amalan soleh. Jadi makna hadis wa'ad ba'as sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan melaksanakan perbuatan baik. Perbuatan baik otomatis menghapus perbuatan buruk. Syaratnya perbuatan buruk itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tidak otomatis perbuatan baik itu, amalan-amalan soleh itu tadi, ya, bisa menghapus kesalahan. Ya, yang secara umum. Berbeda dengan pendapat yang mengatakan hasanah di sini adalah taubat. Kalau taubat jelas, taubat itu sudah kita sebutkan, ya. Tobat itu merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah, yang diperintahkan Allah, para nabi dan rasul berdakwah menyuruh umatnya untuk bertobat kepada Allah. Taubat itu menghapus semua dosa, ya, besar dan kecil. Tobat, tobat dan nasuha, ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah amalan soleh atau kewajiban-kewajiban itu tidak otomatis menghapus dosa-dosa besar. Kemudian beliau akan membawakan pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa dosa besar otomatis terhapus dengan kewajiban-kewajiban atau dengan amalan-amalan soleh. Qala mu'alif rahimullah ta'ala, beliau mengatakan, wa dhahaba qaumun min ahlil hadis wa ghairihim. Dan telah berpendapat suatu kaum dari kalangan ahli hadis dan selainnya, ila anna hadhil a'mal tukaffirul kabair. Yang menyatakan bahwa amalan-amalan ini seperti wudu, sholat, puasa, zakat, ya, haji dan yang lainnya, zikir tadi, itu juga menghapus dosa-dosa besar. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya. Beliau fair, ya, beliau sebutkan pendapat ini, tapi nanti beliau akan membantahnya, menunjukkan kelemahan pendapat. Sebenarnya di awal sudah beliau sebutkan kelemahan pendapat ini. Yang pertama, tentang tobat itu wajib. Ya, kalau otomatis terhapus, maka berarti untuk apa diperintahkan tobat? Yang kedua, kalau meyakini bahwa dosa besar bisa terhapus dengan faraid, berarti nggak ada orang yang terancam dengan neraka atas dosa besarnya, dan ini bahaya, bisa mengikuti apa akidahnya Murji'ah tadi, ya. Wa minhum, beliau menyebutkan siapa ulama yang menyatakan bahwa dosa besar otomatis terhapus dengan amalan soleh, adalah pendapat Ibnu Hazm al-Zahiri. Ibnu Ibnu Hazm al-Zahiri. Wa iyyahu ana Ibnu Abdul Bar fi kitab Tamhid biraddi alaihi. Kemudian beliau menjelaskan, dan kepadanya lah, kepada Ibnu Hazm lah, yang dimaksud oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Tamhid,
untuk menolak pendapatnya. Jadi di awal kan beliau menyebutkan bahwa Imam Ibnu Abdul Bar, ya, Imam Ibnu Abdul Bar itu dalam kitab beliau Tamhid membantah ya pendapat-pendapat yang mengatakan dosa besar otomatis terhapus dengan amalan soleh. Dan ternyata beliau di sini menyebutkan beliau yang dimaksud beliau bantahan tersebut membantah pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri ya. Waqala dan Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala mengatakan, "Qad kuntu arghabu bi nafsi an kalami fi hadzal bab." Dan sungguh kata beliau, aku tidak menyukai ya, berbicara masalah ini. Sebenarnya aku kurang suka memperpanjang masalah ini, yaitu permasalahan apakah dosa besar otomatis terhapus dengan amalan soleh. Laula qaulu dzalikal qail. Kata beliau, kenapa aku harus membantah dan harus berbicara panjang masalah ini? Kalaulah bukan karena ada ucapan atau pendapat tersebut. Pendapat mana? Pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar terhapus dengan amal soleh. Sehingga Ibn Abdul Bar harus membantahnya. Wa itu kata beliau. Dan aku khawatir kalau dibiarkan pendapat ini nggak dibantah maksudnya. Kalau dibiarkan pendapat ini tersebar. Aku khawatir an yang bihi jahilun. Orang awam akan tertipu dengan pendapat ini. Fayanhamika fil mubiqat. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam yang membinasakan, maksudnya terjemus ke dalam dosa-dosa. Akhirnya menganggap remeh dosa-dosa besar. Udahlah nggak apa-apa kita makan riba, nggak apa-apa kita korupsi. Toh dengan kita sholat terhapus kok dosa kita. Toh dengan kita haji dan umroh terhapus. Dan ini bahaya ya. Ya, beliau sudah memperingatkan bahaya kalau diyakini pendapat ini. Mengapa mereka terjerumus dalam dosa-dosa besar? Ittikalan ala annaha tukaffiruhas salawatu. Yaitu mereka bersandar ya meyakini bahwasanya dosa mereka bisa terhapus otomatis dengan sholat. Dunan nadami wal istighfari wa taubah. Tanpa harus menyesal, tanpa harus istighfar, tanpa harus bertobat. Wallahu nas'aluhul ismata wa taufiq. Dan hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, penjagaan, dan juga taufik untuk mengamalkan amalan-amalan soleh dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Kultu, aku mengatakan, maksudnya Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengomentari dari pendapat Ibnu Abdul Bar di atas. Kata beliau, waqad waqa'a mislu hadza fi kalami ta ta'ifatin min ahli hadis fil wudu'i wa nahwihi. Kata beliau, dan pendapat ini, ya, pendapat yang menyatakan bahwa dosa besar itu terhapus dengan amalan soleh juga merupakan terdapat pada perkataan-perkataan sebagian ahli hadis dalam masalah wudhu dan yang sepertinya. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin mengemukakan ya bahwa selain Ibnu Hazm yang berpendapat begini, juga ada kalangan ahli hadis yang berpendapat seperti ini. Beliau sebutkan ya. Wa waqa'a mislu fi kalami Ibnil Munzir, dan terjadi juga pendapat yang seperti itu seperti pendapat Ibnul Munzir fi qiyami Lailatul Qadar, tentang ketika beliau mengomentari bagi orang-orang yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW kan menjanjikan, Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari sisi Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Ibnu Munzir ya rahimahullah taala berpendapat bahwa dosa yang dihapus itu enggak hanya dosa kecil. Apa kata beliau? Qala Ibnu Munzir rahimahullah taala berkata, yurja diharapkan liman qamaha, siapa saja yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, an yaghfira lahu jami'a zunubihi, yaitu Allah akan mengampuni seluruh dosanya, jami'a zunubihi, saghiraha wa kabiraha, baik dosa kecil atau dosa besar. Jadi beliau sampaikan pendapat ini ya. Fa in kana muraduhum, kemudian beliau perinci ya. Jika yang mereka maksud anna man atabi faraidil islami wa huwa musirrun alal kabair tughfaru lahul kabairu qata'an. Jika yang mereka maksud bahwa siapa yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam ya seperti salat, puasa,
Tetapi dia terus melakukan dosa-dosa besar. STMJ lah bahasa kita. Sholat terus maksiat jalan. Maksiatnya ini dosa besar, bukan dosa kecil. Otomatis dosanya akan dihapus secara pasti ya, dengan sholat tersebut, dengan zakat tersebut, tanpa taubat, tanpa istighfar tadi. Fahada batilun qata'an. Dan ini kata beliau pendapat, kalau misalkan yang dimaksud dari kalangan ahli hadis tadi dan juga Ibnu Hazm seperti ini, maka pendapat ini jelas batil kata beliau. Yu'lamu bid-darurati minad dini butlanu. Bisa diketahui secara pasti kebatilannya dari agama kita. Ya. Waqad sabaqa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menguatkan lagi ya, bahwa pendapat ini batil. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Man asa'a fil Islam, siapa yang melakukan dosa di dalam agama Islam, ukhidha bil awwali wal akhiri, maka dia akan dihukum dari awal dan sampai akhir dia wafat. Maksudnya kalau dia melakukan dosa dari awal atau sampai dia wafat nggak bertobat, terus melakukan dosa besar tadi, maka dia akan dihukum oleh Allah. Terancam dihukum oleh Allah SWT. Jadi hadis ini menunjukkan kelemahan pendapat yang mengatakan dihapus dosa besar juga. Itu maksudnya ya. Yakni maksudnya apa? Bi amali fil jahiliyati wal Islam. Maksudnya dia akan dihukum atas perbuatan dosanya di waktu jahiliyah dan di waktu dia masuk Islam karena dia terus melakukan dosa itu ya. Wahada adhar, dan ini sangat jelas kata beliau, min an yahtaja ila bayanin, nggak butuh dijelaskan lagi ya. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah taala tetap berpendapat bahwasanya dosa besar tidak otomatis terhapus dengan amalan-amalan soleh ya. Sampai sini beliau ingin menjelaskan itu. Tetapi kata beliau, jika ada makna kemungkinan lain ya. Jadi pendapat kedua ini kalau ada kemungkinan lain, wa in arada hadzal qailu. Jika ya orang yang mengatakan dosa besar itu otomatis terhapus dengan amalan soleh. Anna man tarakal israra alal kabair. Yaitu orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, jadi ada kemungkinan kedua kata beliau. Jika yang dimaksud pendapat kedua ini adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa besarnya. Atau meninggalkan al-israr ya, terus-menerus atas dosa-dosa besar. Wahafadha alal faraid, dan dia menjaga kewajiban-kewajiban Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban. Min ghairi taubatin wala nadamin ala ma salafa minhu, yang dia belum sempat bertobat dan belum sempat menyesal atas dosa besar dahulu yang pernah dia lakukan. Tapi dia udah berhenti, udah nggak melaksanakan dosa lagi. Cuman dia belum sempat taubatan nasuha gitu ya. Kuffirat zunubuhu kulluha bidzalika. Maka beliau mengatakan bisa jadi dosa besarnya terhapus dengan amalan-amalan kewajiban tadi. Ya. Wastadalla bi dhahiri qaulihi, dan beliau berdalil dengan secara zahir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang dilarang atasnya, kami akan ampuni, kami akan hapus maksudnya kesalahan-kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang penuh kemuliaan ya. Waqala, dan ada yang berpendapat ya, as-sayyi'atu, yang dimaksud dengan sayyi'at dalam ayat ini yaitu ke dosa-dosa dalam ayat ini, tashmalul kaba'ira was shaghair, yaitu kesalahan-kesalahan baik itu besar atau kesalahan-kesalahan yang kecil ya. Fakama ana saghaira tukaffiru bijtinabil kaba'ir min ghairi qasdin wala niyatin, maka sebagaimana dosa kecil bisa terhapus ya dengan menjauhi dosa-dosa besar tanpa harus diniatkan atau dikhususkan, fakadzalikal kabair, maka demikian juga termasuk dosa besar. Artinya selama nih orang berhenti dari dosa besar, walaupun dia nggak ada niat taubat atas dosanya yang lalu ya, tapi dia melaksanakan kewajiban-kewajiban sampai wafatnya, dosa kecilnya otomatis terhapus. Ya. Jadi kita tanpa harus nih, kita misalkan melaksanakan sholat, kita niatkan sholat
fardu ikhlas karena Allah, kemudian kita sholat lagi nanti fardu karena Allah, tanpa berniat ya Allah ampunilah dosa-dosa kecilku, itu otomatis sudah terhapus. Maka demikian juga dosa besar maksudnya. Tapi dengan syarat tadi, dia berhenti dari dosa besar itu ya. Dan dia menjaga faraid, menjaga kewajiban-kewajiban sampai dia wafat. Waqat yastadillu lidzalika, dan juga mereka berdalil atau berdalil dalam masalah ini bi annallaha wa'adal mu'minina wal muttaqina bil maghfirati wa bi takfiri sayyiati. Karena Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan Allah menjanjikan kepada orang-orang bertakwa ampunan dan penghapusan dosa-dosa mereka, ya. Wa hadza mazkurun fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, dan tentang hal ini yaitu janji Allah, ampunan Allah bagi orang yang beriman dan orang bertakwa, ya. Itu banyak banget di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman misalkan dalam surat Al-Maidah itu wa'adallahu alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan ada ampunan dari Allah, bagi mereka ada pahala yang besar ya. Jadi dengan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang tersebut diampuni Allah dosa besar dan dosa kecilnya. Wa qad sara hadza minal muttaqin, dan beliau mengapa pendapat yang ini beliau kemungkinannya lebih tepat ya. Karena orang-orang ini sudah menjadi orang yang bertakwa karena dia sudah berhenti dari dosa dan dia di akhir hidupnya itu melaksanakan ketaatan perintah Allah dan meninggalkan dosa-dosa besar. Maka dia sudah otomatis menjadi orang bertakwa, dan orang bertakwa janji Allah adalah ampunan ya. Fa innahu fa'alal faraid wajid wajtanabal kabair. Karena dia telah melaksanakan kewajiban dan menjauhkan yang diharamkan ya, dosa-dosa besar. Wajtinabul kabair la yahtaju ila niyatin wa qasdin, dan kita ketahui bahwa meninggalkan dosa besar itu tidak butuh niat khusus. Jadi kita meninggalkan zina, meninggalkan apa? Ya, yang dosa-dosa besar ya, kesyirikan, pembunuhan, perzinahan, riba dan yang lain-lainnya, minum khamar, kita tinggalkan itu kan nggak harus kita niatkan gitu. Dengan menjauhinya aja, menjaga diri kita itu sudah otomatis kita sudah mendapatkan pahala ya, atau mendapatkan kebaikan dengan meninggalkan eh, dosa-dosa tersebut ya. Fahadzal qaulu yumkinu an yuqala fil jumlah. Maka pendapat ini kata beliau mungkin ya kita bisa terima ya. Kita bisa terima. Kemudian beliau tutup was-sahih, dan yang lebih tepat ya memang qaulul jumhur, pendapat jumhur yang pertama tadi yang mengatakan bahwa innal kaba'ira la tukaffiru biduni taubah, dosa besar tidak lantas otomatis terhapus tanpa taubat. Kenapa? Li'anna taubata fardun, karena taubat itu hukumnya wajib alal ibad, bagi hamba-hamba Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun." Siapa yang tidak bertobat, maka siapa yang belum bertobat ya atau tidak bertobat ya, mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa qad fassaratis sahabatu ka Umar wa Ali wa Ibnu Mas'ud at-taubah bin nadam. Wa minhum man fassaraha bil azam ala an la ya'ud. Dan para sahabat dahulu telah menafsirkan makna taubat ya, seperti Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, bahwa taubat itu harus syaratnya dengan penyesalan. Dan di antara mereka ada yang menafsirkan taubat itu harus dengan azam, dengan tekad kuat, ala an la ya'ud, untuk tidak kembali atas dosa itu. Waqad rawa dzalika marfu'an min wajhin fihi dha'fun, dan juga diriwayatkan permasalahan itu secara marfu sampai kepada Rasulullah SAW dari beberapa jalur, yang tetapi riwayat tersebut ada kelemahannya ya, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu, atau batu minaz zanbi an yatuba minhu tsumma la ya'udu fihi. Tobat dari dosa itu yaitu dia bertobat dan tidak kembali, tetapi sanadnya lemah ya. Walakin kata beliau, akan tetapi walaupun sanad-sanad tadi lemah, la yu'lamu, tidak diketahui, mukhalifun minas sahabati fi hada, para sahabat yang menyelisih pendapat ini. Wa kadzalika tabi'una wa man ba'dahum, begitu juga para tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Ka Umar bin Abdul Aziz wal Hasan wa ghairihima, seperti Umar bin Abdul Aziz ya, dan juga Hasan Al-Basri rahimahullah, dan
yang selain keduanya. Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil-dalil ya yang menyatakan penghapusan dosa atas orang-orang bertakwa. Wa amman nusus al-katsiratu al-mutadamminatu maghfiratu dzunub, adapun dalil-dalil yang banyak yang terkandung di dalamnya tentang pengampunan atau penghapusan dosa. Wa takfiru sayyi'ati lil muttaqin, begitu juga penghapusan dosa atas orang-orang yang bertakwa seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa. Syarat di sini. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Ya ja'alakum furqana, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, nur, basira, cahaya, membedakan yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan juga firman Allah dalam surat Taghabun, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal saleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya ya. Eh, Allah akan hapus maksudnya dosa-dosanya, wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga firman Allah dalam surat Talaq, wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan ampuni atau Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya. Fa innahu lam yubayyin fi hadhihi al-ayat khisalut taqwa walal amalu salih, wa min jumlati dzalika at-taubatun nasuh, faman lam yatub fa huwa dhalim ghairu muttaqin. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa ayat-ayat, dalil-dalil ya, yang menunjukkan tentang iman dan amal soleh dan ketakwaan itu menghapus dosa besar dan kecil. Ini nggak diperinci ya, nggak diperinci tentang sifat-sifat orang bertakwa tersebut dan juga sifat dari orang yang beramal soleh. Yang di antara sifat-sifat orang bertakwa adalah bertobat dengan tobatan nasuh. Maka ini menunjukkan ya ayat-ayat ini, waman yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maksudnya juga siapa yang bertobat kepada Allah, itu maksudnya. Dan ayat yang mengatakan waman yu'min billah wa ya'mal soleh, di sini siapa yang bertobat. Faman lam yatub, siapa yang tidak bertobat, maka fahuwa zalim, dia tetap kembali ke hukum asalnya, dia orang yang zalim ghairu muttaqin, tidak disebut sebagai orang yang bertakwa ya. Waqad bayyana fi surati Ali Imran khisalat taqwa allati yaghfiru li ahliha wa yudkhilahumul jannah ya. Wa yudkhiluhumul jannah, dan telah dijelaskan dalam surah Al-Imran tentang akhlak dan sifat-sifat orang bertakwa yang Allah mengampuni dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga ya. Surah Al-Imran ayat berapa itu, masih ingat nggak jemaah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad dharra ya. Wal kadhimin al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Itu surah Al-Imran ayat berapa? Hmm? Tentang sifat-sifat orang bertakwa. Fadzakara minhal istighfar, disebutkan dalam ayat itu tentang istighfar. Wa adamul israr wa lam yusiru ala ma fa'alu. Tidak mengulang lagi dosa tersebut. Falam yatman takfir sayyiat wa maghfiratiz dzunub illa liman kana ala hadhihi sifat wallahu alam. Maka tidak akan terkandung adanya penghapusan kesalahan dan juga pengampunan dosa kecuali bagi orang-orang yang memiliki sifat ini, yaitu bertobat dan meninggalkan atau adamul israr, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Wallahu alam. Eh, wallahu alam ya. Hanya Allah yang mengetahui.
Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut penegasan beliau lagi tentang pendapat yang pertama. Beliau masih membawakan dalil-dalil tentang apa menguatkan ya pendapat yang mengatakan bahwa dosa besar itu tidak otomatis dengan amal soleh kecuali harus dengan taubat ya. Kalau tidak bertobat maka tidak otomatis terhapus itu maksudnya. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. saya mungkin satu pertanyaan tafadhal. Baik. Kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya kepada Ustaz jika memiliki pertanyaan. Bisa bertanya secara langsung dengan resen atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau karena keterbatasan waktu, kita buka satu pertanyaan. Baik, pada Umar kami persilakan. Ya, jazakumullahu khairan, host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Yang ingin ditanyakan, eh, kutipan dari Imam Ahmad Ustadz, tapi Ana belum ngecek di bukunya, bahwa tertulis dosa besar dapat terhapus dengan birrul walidain Ustadz. Sedikit tadi ada sambungannya dengan penjelasan Ustadz bahwa mungkin itu dosanya terhapus apabila dosa-dosa besar ditinggalkan dan melakukan birrul walidain. Tapi mungkin Ustadz bisa menjelaskan eh, lebih jelas sedikit. Jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Insya Allah ya, nanti akan diperpanjang lagi oleh beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ada beberapa sahabat atau ada beberapa pelaku dosa besar yang mereka meminta fatwa baik kepada Rasulullah SAW ya, atau mereka nanti ada kisah tentang penyihir wanita yang ingin bertobat lalu mendatangi Nabi ternyata Nabi telah wafat lalu dia meminta fatwa kepada para sahabat dan para sahabat ya menganjurkan dia untuk berbakti kepada orang tuanya karena bakti kepada orang tua itu bisa menghapus dosa besar yang dulu. Tapi Ibnu Rajab rahimahullah taala tetap memberikan titik ya atau benang merah atau poin penting dalam riwayat tersebut bahwa dia bertobat, dia menyesal dan bertobat. Jadi permasalahannya itu di taubatnya. Kalau dia bertobat maka seluruh dosa besar yang telah dilakukannya otomatis diampuni Allah. Taubatan nasuha ya. Itu kan sudah kita sebutkan di awal-awal dulu. Tapi di sini yang dipermasalahkan Ibnu Rajab rahimahullah taala itu apabila dosa besar ini tidak ditutup dengan taubat, apakah otomatis terhapus atau tidak terhapus? Nah, beliau lebih menguatkan dan beliau tetap ya berpendapat bahwa tidak terhapus. Tidak terhapus dosa besar tersebut kecuali dengan taubat. Ya. Kecuali dengan taubat. Jadi tidak otomatis terhapus. Walaupun dia berbakti kepada orang tuanya, kalau nggak ada penyesalan, nggak ada taubat dia terhadap dosa besar dia yang telah lalu, ya secara otomatis tetap dosa besarnya nanti beliau akan bawakan riwayatnya. Insya'a azabahu kalau Allah kehendaki dia di tahta masyiatillah ya. Dia di atas apa di bawah kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab atas dosanya tersebut. Atau ya beliau akan sebutkan juga nanti di akhirat akan ditimbang dosa besarnya itu dengan kebaikan-kebaikannya. Dan bisa jadi kebaikan-kebaikannya ini menutupi, menghapus dosa-dosa besarnya di akhirat, tetapi menghalangi pahala dari kebaikan tersebut. Ya, misalnya, misal ini analoginya ya, dosa besarnya anggaplah 10 kalau dengan angka. Kebaikannya 15 misalkan. Maka yang, atau 11 lah. Yang 10 ini bisa menghapus yang 10, tapi yang 10 kebaikannya ini hilang gitu. Sisa satu kebaikan dia. Atau bisa jadi
kebaikannya bisa habis semua. Kan kita tahu ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dosa-dosa juga bisa menghapus kebaikan kan. Kebaikan-kebaikan juga bisa menutupi kesalahan ya. Jadi maknanya seperti itu. Wallahu taala alam. Cukup ya Ya mungkin. Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khair. Tafadhal ditutup Syekh Safi Muhammad Safi. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakum khairan Ustaz. Kajian hari ini serta jawaban di kajian rutin kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi menambahkan iman dan ketakwaan kita serta menambahkan hasanah kita sehingga faedah-faedah yang sudah kita catatkan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan pada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.